yang masang ini kan Toyota kan ya? Toyota, bukan dealer, bukan dealer ya? Bukan pas pre-delivery check gitu ya. Bukan cat asli. Karena kalau itu beneran warna asli, saya acungi 4 jempol. Kalau memang itu ternyata bukan cat asli, gimana? Halo YouTube, selamat datang di channel Omobi. Masih berada di Gias, tapi kali ini di luar Gias. Kami sedang berkumpul para GR Yaris. Ini Yaris kami yang ganteng, cat asli. Ini adalah GR Yarisnya Bung Fitra yang tidak seganteng ini. Yang lebih maco warnanya. Catnya juga asli. Merah adalah berani. Merah adalah feminis. Asli. Hah, asli nih? Asli lah. Oh, kirain wrapping. Lihat dong, tuh kan. Oh iya. Ya benar. Iya, ada stiker di sini. Ada stiker di pintu. Stiker apa di pintu? Stiker asli dari pabrikannya, tekanan ban, oh, peringatan. Ini ya, peringatan dan tekanan ban. Ya. Emang ada yang nggak pakai gituan? Loh, kalau misalnya udah dicat ulang atau di wrapping atau di PPS, mestinya hilang itu. Ya, ini udah di PPF. Oh, tapi ininya enggak kan? Kan nggak sampai dalam PPF-nya. Iya. PPF-nya nggak sampai dalam, sampai situ aja. Ini baru mau di PPF. Baru mau di PPF. Jadi ini masih bisa dibaret-baretin. Bisa, jangan jauh-jauh. Ini udah aman, Satu cacatnya dari mobil Omobi ya, yang langsung ketemu gitu ya. Walaupun kita beli sama-sama dari Toyota Auto 2000 dan Mogot ya. Kenapa? Nggak ada cacat sama sekali? Disempurnakan. Mobil yang sudah sempurna disempurnakan lagi dengan menambah ini. Jadi Yaris bekas itu sekarang pasarannya katanya udah di atas 1 miliar kan, 1,3, 1,4. Ya. Mungkin ini satu-satunya GR Yaris yang harganya turun. Karena ada ini justru stiker. Menaikkan harganya. Gimana caranya menaikkan harga? Apalagi ini di bawahnya PPF apa di atasnya? Di atasnya. Oh, jadi biar bisa dilepas lagi ya? Dia juga sadar, dia mungkin bosen jadi bisa ngelepas ini lagi. Enggak, kalau nempel macam-macam mendingan di atas PPF, jangan di bawah PPF. Yang emblem ini dilepas? Dilepas, semuanya dilepas. Lah, tapi dipasang lagi? Diukur dulu yang benar, jarak sini, jarak sini. Nah, kalau ini yang masang ini kan Toyota kan ya? Toyota, bukan dealer, bukan dealer ya? Bukan pas pre-delivery check gitu ya. Jadi ini masih posisi yang benar nih. Ini dari TAM. Wah, nanti kalau PPF harus ngasih tahu nih, ini harus bener nih udah, posisinya. Udah, kemarin kami bilangin, ini posisi awas salah, diukur bener. Iya. Ukur ini sama dia datar. Gitu, iya, jadi cara apapun yang dicabut bisa kembali seperti semula lagi. Oke, kita mau ngomongin apa nih di video ini? Video ini kita akan ngomongin beberapa hal yang kita suka dan yang kita tidak sukai di GR Yaris kita ya. Mobil jam terbang lebih lama. Lebih lama, sudah 350. Karena curang sekali, kita janjian mau ngambil barang loh waktu itu. Ya abis pakai honeymoon dulu ke Anyer segala. Kan anniversary. Mana setia kawannya? Tumben inget. Inget dong. Jadi kami sudah 350 km lebih. Hampir 100 km. Jadi hampir 100. Kami sudah lebih senior. Oke, tapi walaupun dia lebih senior, kalau bisa dilihat dari nomornya 1174 SSR, 1173 SSR. Artinya nih diregister lebih dulu di kepolisian. Ya, tapi di seluruh Indonesia ini secara simbolis kami yang menerima GR Yaris duluan. Menerima helm GR maksudnya. Secara simbolis secara simbolis helm yang dikasih memang. Iya, secara simbolis itu cuma karena urutan baris aja, hoki aja. Loh, itu kan dibilangin, Omobi duluan baris sini, terus kemudian siapa. Itu memang udah jelas mereka memang mau ngasih kami duluan. Enggak, karena Omobi paling dekat sama panitia. Nggak, disuruh barisnya begitu. Heran. Ya udah, anyway ini terregister lebih dulu. Ya. Dan ada beberapa hal. Buka lagi. Nggak bisa ketutup lagi. Hah? Bukan cat asli? Oh, nggak ada hubungannya. Asli. Jadi kami menemukan beberapa hal yang begitu kita ambil Yaris tuh, kok ada teknologi ini, yaitu adaptive cruise control dan steering assist. Apa tuh namanya? Iya. Jadi lane keep assist. Bukan hanya lane keep assist, ini udah steering aktif ini. Iya, lane keep assist itu artinya benar-benar kita dijaga di lane-nya. Ya. Bukan lane departure warning. Bukan. Jadi ini semi autonomous. Ya. Jadi ada 3 level nih. Yang pertama, apabila mendekati atau menginjak garis, bunyi suaranya. Yang kedua, level kedua, itu adalah setirnya bertolak. Bertolak. Malaysia, Bang. Lah, ini kan bertolak. Menolak. Bukan bertolak. Setir akan diintervensi untuk mengembalikan. Aduh, panjang amat, bertolak udah beres urusan. Terus kemudian level yang tertinggi adalah menjaga mobil tetap di antara 2 garis. Nah, ini level yang tertinggi ternyata. Kita juga aneh, itu sebenarnya aneh Om. Ya. Kita senang Senang kan? sekali dapat begitu. Tapi ternyata fitur itu cuma ada di sirkuit pack.
Ini kan circuit pack Circuit nih. pack. Jadi ada 3 nih. Normal yang nggak dapat apa-apa, Nah, circuit pack. circuit pack dan convenience pack. Nah, convenience pack mestinya lebih pas dikasih Yang begini. begini. Nah, sementara di convenience pack malah dapat head up display Yang mestinya ada di circuit di pack. circuit pack. Itu kebalik-balik tuh Toyota tuh. Kan luar biasa. Mungkin Toyota pikir ya udah deh yang penting jual mobilnya. Anehnya fitur yang convenience pack tidak bisa dipasang di circuit pack. Begitu juga sebaliknya. Oh ya? Iya. Jadi circuit pack tuh ada LSD depan belakang. LSD depan belakang. Rem lebih besar, pelek lebih besar karena buat rem yang lebih besar, Iya, nah, pelek lebih enteng, betul. iya, makanya. Aneh. Oh, bannya juga beda. Iya, bannya juga beda. Bannya ini performance. Makanya ini ban agak berisik ya. Berisik, ya, berisik Mm-mm. banget. Tapi bukan Tapi hanya ya, ban ya agak berisik sih. Kayaknya peredamannya juga memang kurang. payah. Nah, itu yang aneh gitu. Ada paket, kita bersyukur sih circuit pack. Cuman kenapa mesti pakai adaptive cruise control, bukannya head up display? Iya, makanya. Tapi anyway, adaptive cruise controlnya itu bisa ternyata di manual. Iya, itu bisa. Oke, ini nih, ada nih. Race kan ada kan yang Iya. TSS kan, tapi itu hanya di automatic. Ya. Ya. Nah, ini sistem beda dengan race. Ini adalah sistem yang lebih di atasnya lagi grade-nya. Kenapa? Karena Dia bukan hanya kamera, tapi dia pakai radar di dia logo ada radar. Iya. di logo Toyota ini. Makanya logo Toyota ini beda sama yang lain, dia nggak nonjol-nonjol gitu. Iya, ini rata jadi seperti radar. Iya, Sonar. dan lebih smooth dari race. Jauh lebih smooth. Jauh dari ini seperti mobil Eropa. Nah, terus teman-teman nanya, lah kalau manual gimana? Nanti kalau misalnya ada mobil di depan Nah. lebih pelan. Ya sama aja. Dia cuma ngatur gas sama rem. Jadi kita tinggal injek kopling, kita pindahin gigi yang kita mau, begitu kita lepas, dia akan ngembaliin kecepatan seperti Iya. yang itu lagi. Terus pertanyaan lagi, gimana kalau misalnya kecepatannya udah terlalu lambat untuk giginya? Iya. Tetap digas sama dia, normal aja. Cuma kan di situ ada indikator shift Dia up ngasih atau down. tahu, Dia ngasih iya. tahu, disuruh shift up atau shift down. Dan apa yang terjadi kalau misalnya lambat sekali? Kalau lambat sekali di bawah 30 km per jam, adaptive cruise control atau cruise controlnya itu disengage. Oh, jadi nggak bisa di bawah 30? Nggak bisa di bawah Nggak 30. bisa buat macet-macetan, nggak bisa ya? Nggak bisa buat macet-macetan. Oke. Oh, itu belum tahu tuh. Kecuali kalau macetnya di 30 km per jam. Iya. Yes, nggak mungkin. Oke, terus hal yang sebenarnya kurang begitu kami suka itu, jadi mesin 3 silindernya ini emang unik ya, 3 silinder terkuat di dunia. Ya. Tapi ya tetap Karena apa? Karena apa? Bisa kuat gitu? Karena teknologi, Nah, ya. peranti-peranti dan teknologi apa? Ya, teknologinya. Apa intinya? Anyway, Intinya apa? Apa? Karena teknologi. turbo, ya. Ya, salah itu yang satu dari membuat teknologinya itu turbo. turbo yang berteknologi. Ya, ini turbo untuk menambah kecepatan, Ya. bukan untuk menurunkan kapasitas dan reliability. Bukan turbo-turbo. Nggak. Nah, anyway, saya belum sampai ke poinnya. Ya. Mesin 3 silindernya istimewa. Hmm. Tenaga tuh ada terus. Saya belum nyoba maksimal karena masih interior. Tapi suaranya tetap 3 silinder, Om. Ya, suaranya sangat tidak enak sekali. 3 silinder, suara knalpotnya 3 silinder, suara mesinnya 3 silinder. Untung saja Tapi- getarannya tidak terlalu Betul. terasa. Dan untuk 3 silinder sebenarnya ini 3 silinder paling merdu sih. Salah satu, ya. ini Salah satu yang paling merdu ya. Nah, tahu nggak kenapa nggak terasa? Nggak terlalu terasa getarannya. Karena engine mountingnya mungkin. Oh, bukan. Ya, itu adalah faktor-faktor balancing apa segala macam ada. Tapi faktor yang paling utama menurut kami, ini idle-nya 1000 RPM. Karena 3 silinder, Om. Ayla itu di bawah 1000. Makanya bergetar. Ya makanya ini idle ini Karena gini, 1000. 3 silinder sama 4 silinder. Sama-sama 1000 RPM. Ya. Mesin 3 silinder melakukan jumlah pembakaran lebih 3 kali, sedikit ya. daripada 4 silinder, cuma Ya. 75%-nya. Ya. Makanya mesin 3 silinder tuh terasanya kok gampang banget RPM-nya tuh tinggi. Makin sedikit silinder, itu semakin gampang RPM-nya tinggi. Tapi itu lebih banyak faktornya kalau cepetnya naik RPM sih ke flywheel nih. Nah, flywheel-nya biasanya agak berat tuh. Kalau Untuk yang 3 silinder. Makanya mobil ini memang revving-nya agak lambat. Iya. Ya. Tapi torsinya kuat. Torsinya kuat. 360 kan? Iya, dan jadi dia 1000 RPM ya. 1000 idle-nya. RPM idle-nya. Agak tinggi ya. Terus tadi kami baru kasih tahu Bung Fitra, ini bangga juga nih ngasih tahu orang senior kayak Bung Fitra. Jadi kalau kita lagi berhenti, kita mau jalan, masukin gigi 1, ya macet-macet doang nih, nggak perlu ngegas. Emang nggak perlu ngegas, tinggal pas kopling, mobilnya ngegas sendiri. Kayak dia nggak mau mesinnya mati gitu ya. Bukan nggak mau mesin Dia mati. tahu kita mau maju. Dia tahu kita mau maju, kita nggak usah nginjek gas. Oh,
Dan ini ada IMT, jadi kalau kita downshift, digasin sama dia. Wah, itu enak banget. Enak itu banget. halus banget. Gini, nggak mesti untuk balap, nggak mesti Iya. untuk kita hard braking gitu Iya. ya. Ini untuk pemakaian sehari-hari normal, itu enak sekali. Iya. Nah, tadi Om Mobi bangga dia bisa ngasih tahu sesuatu ke saya yang saya nggak tahu. Saya juga ngasih tahu sesuatu yang Om Mobi nggak tahu. Karena- selama ini Om Mobi kalau mau starter mobil ini, itu kakinya dua-duanya satu nginjek kopling, satu nginjek rem, terus dipencet. Coba bacaannya apa? Bacaannya sedangkan apa? Cuman pakai kopling itu sebenarnya bisa, nggak perlu nginjek rem. Bacaannya apa? Nih, bentar. Ada tulisannya press Clutch pedal. Oke. Nah, Coba jangan pencet apa-apa iya, dulu. iya. Tuh, dua-duanya dipencet. Apaan? Kopling rem. Ini kaki ada kaki dua ini loh. Coba tadi ada tulisannya bentar. Tapi gua Coba di starter. Tuh, press clutch pedal and touch engine switch. Tapi kenapa bertolak belakang sama itu? Gambarnya tadi. Iya, jadi di situ ada anehnya juga. Ada dua perintah yang Ya, berbeda. kalau kami tuh lebih visual orangnya. Kalau saya lebih suka baca. Lebih suka ngelihat gambar. Oke, jadi itu keanehan satu lagi. Terus ini karena didesain buat WRC ya, jadi atap belakangnya itu rendah, jadi di belakang itu mentok kalau kita. Di belakang mentok dan nih. Mengenai belakang nih. Visibility ke belakang tuh luar biasa. Kecil. Tidak enaknya. Iya. Udah kacanya kecil, pilar C-nya gede banget segini. Kaca ininya kecil dan tidak ada kamera mundurnya. Nggak ada. Jadi ya, Padahal Apple CarPlay-nya ada. ini udah full aksesoris ya. Jadi GR Yaris GR Sport. Ya, termasuk knalpotnya udah 4. Knalpotnya pakai TRD. Iya, Kalau kami belum masih TRD. Ternyata TRD knalpotnya. Iya keren, TRD keren. Cuma suaranya mirip-mirip aja, beda tipis. Beda tipis. Tapi pula ini kan 3 silinder tuh, 4 ya, kepake cuma 3. Nah, buat yang nanya kenapa ini lebar banget? Karena setengah ke belakang ini basisnya Corolla. Ya, TNGA C. C. Dan supaya bisa masuk suspensi double wishbone. Kalau dia pakai basis Yaris, dia tidak bisa masuk suspensi double wishbone. Padahal nggak itu sangat independen. diperlukan buat WRC. I see. Oke. Nah, sama rem belakangnya, Om. Ini istimewa sekali karena dia cakramnya cukup gede di belakang, Gede. GR juga, dan dia bisa memutuskan koneksi ke penggerak. Jadi kalau kita tarik rem tangan, dia bisa langsung ngunci tanpa perlu kita injek kopling. Oke. Suka ngerasa nggak begitu ngoper dari gigi 1 ke 2 ada suara mechanical di bawah teklok? Iya. Itu apa ya? Ya itu gearboxnya. Nggak tahu kan, serem aja gitu tiap ngoper gigi ada suara Dan kotak. gearboxnya tuh ngopernya nggak seenteng mobil manual biasa. Iya, ada bobotnya gitu. Iya, ada bobotnya jadi kayak nggak, ini kok bisa cepet nggak sih ngoper gitu kan? Iya. Nah, terus hal aneh lainnya itu ya, carbon fiber ya. Carbon fiber. Ini atap. Sayang banget. Ini udah dibuka, itu belum dibuka. Ini Masih standar. aslinya dari pabrik, stiker. Ini udah dibuka Nah, ini stikernya. udah dibuka, Dan kayak dilapisi marmer. PPF. Kayak marmer, tapi ya inilah aslinya. Karena spek relinya begini. Mungkin ini bukan carbon fiber yang Anda tahu, biasanya kan kotak-kotak gitu Anyaman. kan. Tapi ini lebih Oh, mahal. ini carbon fiber anyaman. Ini grade-nya lebih tinggi. Ya, ini carbon fiber anyaman nih. Ini tuh seperti yang kita temuin kalau di BMW i8 dalamnya tuh, Om. Oh iya, sasisnya, bodinya. Sasisnya bodinya tuh dari Monokoknya karbon kayak seperti gini, ini. bener. Ya. Bener, forged carbon. Nah, terus ada keunikan Kelemahan? keanehan Apa? yang menarik, yang enak. Sennya tuh ada di kiri. Ini adalah mobil Jepang. Enggak, itu saya nggak suka. Nggak suka. Karena gimana? Kalau sekarang mindsetnya mobil Eropa tuh sen di kiri, Iya. mobil Jepang tuh sen di kanan. Iya. Ini tuh gimana juga ini mobil Jepang? Kenapa Iya. mesti di kiri Iya, sennya? tapi nggak tahu jadi gerasa premium aja gitu. Ke sen di kiri. Sebenarnya tapi ini bukan mobil Jepang pertama yang sennya di kiri. Apa? Subaru. Oh, Subaru juga? Subaru juga. Oke. Sama ada satu lagi, mobil Malaysia. Proton itu di kiri sennya. Oh. Mungkin Belum untuk pernah nyetir menciptakan European feel itu kali ya. European pakai spion di kiri, sen di kiri. Subaru iya ya? Iya kayaknya Subaru ya. Minimal beberapa model tuh ada yang di kiri. Oke. Oke, terus lanjut lagi interior audio. Audionya itu Jelek. jelek ya. Ini beneran ini kayak pasangan aftermarket. Rumahnya pun plastiknya berbeda dengan dashboard lainnya. Tidak terintegrasi dengan mobil sama sekali. Sama sekali dan alhamdulillah kita dapat ini kayaknya masuk dudukannya. Indonesia audioless Ada. gitu loh. Ada nih. Ada bawa juga. Bawa juga kan, ada dudukannya. Kayaknya masuk Indonesia tuh audioless. Dan ditambahin audio di sini. Ini kita lagi pengen nyari audio yang standarnya GR Yaris di Eropa tuh bagus banget, Om.
Ya itu kayak yang ada di Altis. Ya. Oh gini. Dan beli Altis, Iya. copot audionya. Sama ya? Sama. Jadi kita beli Altis aja ya. Beli Altis aja, audionya copot tuh mirip punya Altis kok. Altisnya diapain habis itu? Nggak tahu. Dijogrokin di Oh, rumah. taruh audio ini. Oke, nah audionya juga suaranya itu di bawah standar itu. Jauh, nggak enak. Suaranya nggak enak. Even nggak ada dibandingin bassnya. mobil LCGC mirip mungkin ya sama Nggak, LCGC di atas lah. Tapi ini mungkin sekelas Enggak, mobil. bassnya nggak bagus, detail suaranya nggak bagus. Iya, siapa yang masang sih? Sayang banget. Tapi justru itulah yang bikin kita jadi makin percaya bahwa ini mobil memang bukan untuk apa ya? Bukan untuk- dibuat dari survei konsumen. Iya. Tapi ini dibuat emang Untuk homologasi. Untuk homologasi. Itu yang bikin mobil ini spesial. Iya. Benar, setuju. Jadi kelemahan-kelemahan itu yang memang kita expect ada di mobil homologation spesial seperti ini. Iya. Terus Bikin- apalagi yang keanehan lagi di mobil? Keanehan lainnya itu Spion adalah tengah spion tengahnya sangat ke besar bawah. dan ke bawah. Sampai bener-bener di tengah tuh pandangan nggak nyampe 50% tinggal Iya. dari kaca tuh. Jadi ada blank spot, Ya. ada blind spot. Terus Di yang balik aneh spion lagi yang saya belum ngerti, tekanan ban standar yang kita bisa lihat di sini nih, Ya. di pilar. Oh, ada di situ ya tekanan ban. Ada di sini. di sini. Aslinya ada. Kalau Aslinya misalnya ada. mobil belum di stiker pasti ada. Oh, kalau udah stikernya. di stiker biasanya udah hilang gitu ya. Yang aneh adalah Hmm? di depan itu tekanannya tuh 32, Belakang 29. belakang 29. Hmm. Itu biasanya kan rata mobil kan. Iya. Malah belakang biasanya dibikin lebih tinggi tekanannya. Iya. Ini depan lebih tinggi tekanannya daripada belakang. Mungkin karena bobot kali, tapi ini kan 50-50 ya bobotnya. Iya. Itu juga kita nggak ngerti. Dan Heeh. all wheel drive-nya yang kita seneng bisa diatur. Bisa diatur, tapi 70. on default. Ya, sebenarnya kita nggak ngerasa kalau kita bawa biasa. Ya, itu kan Kelihatannya di ininya di di power meternya. MID-nya, iya. Jadi kalau di normal mode 70-30, 70% di depan. Kalau di track mode itu 40 depan, 60 belakang ya. Iya. Kalau 50-50 kalau di track mode. 50-50 track mode, Kalau di sport mode baru 60 belakang, 40 depan. 70 belakang, 30 depan. Ditukar ya? Enggak, 70 belakang, 30, 30 depan. Kalau normal 60 depan, Iya, 40 belakang. Oh iya benar. Oke. Nah, itu sistem all wheel drive-nya itu dan tidak ada eco mode, Tidak perlu eco mode. tidak ada sport mode. Sport mode itu apa Sport mode ya itu, putar-putaran itu aja. Tapi tenaga selalu full di mode manapun. Di mode manapun. Tapi ada yang kami agak-agak kasihan sama mesinnya, kenapa mesti ada fitur itu. Tapi mungkin standar di negara lain ya. Itu auto start stop engine. Iya, itu karena gini, auto start stop engine itu dibuat supaya menurunkan level emisi pada saat pengetesan ketika mobil Ya. itu mau dijual. Ya. Supaya harganya bisa reasonable karena Toyota harus bisa menjual mobil ini 25.000 unit. Iya. Dan ternyata nggak perlu kerja keras. Iya. Udah hampir di seluruh negara itu sold out. Cepet sekali. Cepet sekali. Di Indonesia hanya 1 hari ya? 2 Di hari? Indonesia itu nggak sampai 1 minggu, kayaknya 1 hari 2 1 hari. hari, 1 Habis hari. kita keluarin video itu habis dan akhirnya total ada 600 orang yang berminat ke mobil ini. Jadi kita bersyukur banget bisa dapet ini. Iya loh. Jadi auto start stop engine, ini misalnya mobil habis, ini turbo ya, habis digeber-geber. Ya kita tahu kalau mobil turbo kan biasanya tahan dulu lah sebentar, jangan matiin mesin dulu gitu Nah ya. itu katanya menurut mitos itu turbo yang zaman dulu seperti itu. Tapi turbo sekarang itu sudah ada water jacketnya. Makanya kayak mobil-mobil yang turbo seperti AMG sekalian itu juga ada auto itu. start stopnya. Iya, cuma itu panas sekali loh. Ya kalau habis Tapi pulling itu pasti kenceng panas sekali. pasti udah dihitung lah. Udah dihitung. Tapi Cuma emang- kalau kami sih mendingan mati aja tuh auto start stop Ya engine. toh mobil ini juga udah irit gitu. Nah, kemarin keluar kota ke Purwakarta 15,3 km per liter. Ya lumayan lah. Emang mungkin kalau Yaris biasa bisa 120 ya. Ya. Kalau ini 115 ya lumayan lah Buat buat lumayan sekali. buat mobil yang tenaganya segitu gitu. Tapi dalam kota belum tahu nih berapa konsumsinya. Nah, dalam kota tergantung kakinya sekolah apa enggak. Itu susah sih, kami selalu kalah ya sama Bung Citra kalau mengenai Kita itu. Ya. boleh sih adu hemat nyetir manual di Jakarta. Kita lewat rute yang sama. Tekanan ban harus sama apa beda? Boleh. Tekanan ban sama. Oke, bobot mobil sama. Yang kalah jadi asisten. Kok agak kenapa sih seneng banget jadi asisten kami? Enggak, karena saya yakin Om Mobi yang jadi asisten saya. Karena kenapa mesti asisten jitak-jitakan kayak apa kayak gitu? Takut. Ih, jitak-jitakan. Kayak anak kecil. Takut. Ayo kalau mau, kapan kita cari waktu, selesaiin Ryan, kita bareng
tekanan ban semua sama, kita lewat rute yang sama persis. Kita lihat siapa yang paling hemat. Berani? Komentar di bawah kalau perlu ada video itu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Ada beberapa, ada lagi yang kami benci nih. Iya. Ini mobil spek rally, Iya. ya kan? Terus kemarin nyoba di jalan rusak tuh di Purwakarta. Mentok loh bawahnya. Nah, mobil rally emang nggak boleh mentok? Iya, mobil rally kan itu tinggi boleh. begitu loh harusnya. Kalau ground untuk clearance-nya. rally, nanti dia tinggiin lagi. Ini kan buat jalan raya, nggak mungkin terlalu tinggi. Bahkan kalau rally yang tarmac, itu bahkan lebih rendah dari ini. Justru, mestinya dicobanya pas ketemu jalan rusak, bukan takut mentok apa enggak. Coba slide. Di situ enaknya mobil ini. Ini jalan rusak bukan jalan tanah. Ya emang mobil ini, mobil rally bukan berarti nggak bisa mentok. Nah tapi anyway, ngelihat konblok segini luas sih gemes sih. Iya, ini pengen apa? Drift. Pengen drift. Ini kan bisa drift Nanti ini. deh di sirkuit yang proper aja, abis selesai Indrayan kita ke Sentul. Enggak. Kita Bukan by the way Sentul. kita baru ketemu berdua nih. Arif sama Ridwan kita belum ketemu nih. Nah, Pakai makanya. Yarisnya mereka nih. Ya Arif lagi kerjain ngecat-cat apa tuh? Dia Ridwan dicat ulang kemana? loh. Ridwan nggak diajakin ketemuan nih. Ridwan lagi sibuk ini. Lagi sibuk apa Ridwan tuh? Vacation sama istri. Kemarin tuh ada vacation dia, sengaja nggak diajak. Ya. Nah, karena ini loh, sebenarnya kami ingin sekali ketemu Ridwan karena penasaran sekali. Iya, kalau Ridwan itu bener-bener tarmac black asli dari pabrikannya ya, bukan stiker. Bukan stiker, kan Itu special luar order. biasa. Gitu. Itu luar biasa. Luar Kan dia biasa. bilangnya special order kan? Iya, special Artinya special order itu kan bukan di stiker kan? Bukan Artinya di stiker. cat bener kan? Cat bener dari pabrik yang Makanya ngecatin. kita penasaran banget pengen ketemu mobilnya Ridwan tapi belum berkesempatan. Nah, tapi sepakat ya, namanya special order itu adalah pabriknya yang Pabrik mengerjakan. dong, special order ke Daya Toyota. Dari Toyota belum pabrik. Iya, tapi kalau special ordernya ke dia kan, masa special order stiker ke Daya Toyota kan enggak. Tapi kita lihat, kita bener-bener kita pengen tahu faktanya. Karena kalau itu beneran warna asli, Hah? saya acungi 4 jempol. Kalau itu beneran warna asli, ya kami emosi. Kalau saya salut. Kalau Om Mobi emosi. Ya, kami ada cenderung iri gitu orangnya. Nah, kalau memang itu ternyata bukan cat asli, gimana? Ya, kita namai Yaris dia sebagai Yaris special order. Sampai selama dia punya Yaris itu. Apa dia punya Yaris? Termasuk kalau ada JR Yaris Challenge, kita namanya dia Yaris special order. Udah, masuk lagi guys. Oke, yuk. Ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video salah, ini. Closing Om Mobi bukan begitu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi dan Mes Mobi apa Nah. belum berikut dengan tombol loncengnya. Oke, saya coba. Jangan lupa tekan tombol jempol. Jangan Ya nggak semua Jangan. orang bisa. jangan lupa tekan tombol. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe ke channel Moto Mobi beserta. Yaudah, Bung Fitra juga. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Mobi, Moto Mobi jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Oh, berikutnya kita ajak Arif Muhammad dan Ridwan Hanif. Boleh. Untuk Kita ketemu melihat berempat. Tarmac Black. Dan kita juga penasaran Arif ngerubah warna mobilnya jadi warna apa? Ya, ngerubah apa mengubah sih? Mengubah. Ngerubah itu tadi kata-kata ini kan. Tidak baku ya? Mengubah, bukan merubah. Karena kalau merubah tuh membuat jadi orang rubah. Karena kata dasarnya ubah. Kenapa jadi pelajaran bahasa Indonesia? Ya kan biar pinter juga. Ya udah, oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.